Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas MIPA 2 PPG Prajabatan gelombang 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 6 implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Kami akan menjelaskan terkait pembelajaran menggunakan buku. Terdapat beberapa ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Kelompok kami menjawab dan memilih ilustrasi 1. Ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi 1 karena buku teks hanya dijadikan rujukan dalam merancang pembelajaran. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Hal tersebut dikarenakan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas tidak hanya berpatokan pada buku teks atau textbook, maka ketika kita tidak dapat mengembangkan keterampilan peserta didik pada abad 21 jika berpatokan pada buku teks saja. Ilustrasi yang dipilih yaitu penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah dalam bentuk LKPD, namun masih terkait erat konten buku teks. Alasan pemilihan ilustrasi tersebut yaitu pertama, pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan satu kesatuan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sehingga ketiganya perlu dinilai. Kedua, ilustrasi tersebut berarti guru memiliki keleluasaan untuk menggunakan penilaian yang ada pada buku pegangan atau LKPD namun masih terkait konten buku teks. Keleluasaan tersebut memperbesar peluang keberhasilan belajar karena dapat menyesuaikan dengan tingkat intelektual, bakat, minat, gaya belajar, budaya peserta didik, ataupun fasilitas yang dimiliki sekolah. Keleluasaan penyusunan penilaian juga diterapkan pada kurikulum merdeka. Berdasarkan buku panduan pembelajaran dan asesmen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa modul ajar yang di dalamnya terdapat komponen asesmen yang setara dengan RPP di kurikulum 2013, dalam penyusunannya guru memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Dalam kurikulum 2013 berdasarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP menjelaskan bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan RPP secara mandiri. Ilustrasi penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah dalam bentuk LKPD namun masih terkait erat konten buku teks, cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. LKPD baterai buah yang diterapkan dalam pembelajaran pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Melalui LKPD baterai buah di mana peserta didik menentukan sendiri buah yang akan digunakan serta mengintegrasikan model pembelajaran inquiry terbimbing. Ketika penerapannya dapat dilakukan penilaian keterampilan seperti keterampilan mengukur besar tegangan yang dihasilkan baterai buah. LKPD baterai buah pada penerapannya juga dapat dilakukan penilaian sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Selain itu, LKPD baterai buah pada penerapannya dapat dilakukan penilaian pengetahuan seperti menganalisis hubungan jumlah buah dengan tegangan yang dihasilkan baterai buah. LKPD baterai buah yang memberi keleluasaan peserta didik untuk menentukan sendiri buah yang akan digunakan, ini sesuai dengan karakteristik generasi post-Gen Z yang menyukai kebebasan dalam belajar, dari menentukan kebutuhan belajar, tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan sebagainya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Kelompok kami memilih ilustrasi pertama.
Pada ilustrasi pertama, buku teks digunakan sebagai sumber informasi guna membantu dan mendukung kinerja peserta didik untuk mendapat informasi dan pengetahuan berdasarkan lembar kerja atau tugas yang diberikan. Jadi, buku teks digunakan hanya sebagai sumber referensi untuk mendukung kerja inti, bukan seperti ilustrasi kedua, yaitu peserta didik yang harus mengetahui apa yang ada dalam buku teks tersebut. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama. Pada ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting. Buku teks berfungsi sebagai sumber referensi dan bukan satu-satunya sumber referensi menurut Prastowo tahun 2015. Salah satu ciri peserta didik kekinian atau peserta didik abad ke-21 adalah lebih sering menggunakan gawai. Sedangkan untuk mencari referensi tidak selalu menggunakan buku teks, namun dapat juga mencari sumber referensi melalui internet untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting untuk mendukung kinerja. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi 1 karena pada kurikulum Merdeka, masing-masing capaian pembelajaran bukanlah materi prasyarat bagi materi lainnya. Peserta didik tidak perlu mempelajari materi di CP tertentu terlebih dahulu untuk dapat mempelajari materi di CP lainnya, sehingga guru dapat menyesuaikan skenario pembelajaran dengan karakteristik serta kemampuan peserta didik di sekolah masing-masing. Tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang telah guru rumuskan kemudian dirancang kembali menjadi sebuah alur yang guru rasa paling tepat diterapkan kepada peserta didik menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran atau disebut sebagai ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran gurulah yang menjadi pedoman urutan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik saat ini adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan karakteristik dan kemampuan peserta didik di tiap sekolah belum tentu sama. Gurulah yang mengetahui hal ini berdasarkan tes diagnosis awal peserta didik untuk kemudian dirancang skenario atau alur pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didik. Untuk yang nomor 5, ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Untuk ilustrasi yang kedua, buku teks merupakan sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami gunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah ilustrasi pertama, karena sumber belajar peserta didik tidak hanya terpaku pada buku teks saja. Peserta didik dapat mencari informasi atau temuan lain untuk memperlengkap proses belajar yang sedang dilakukan. Kemudian, menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama. Karena pada era sekarang, buku bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Akan tetapi, sumber belajar digital juga menjadi sumber belajar pendukung yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi.